bersama dengan PSSI soal pembahasan naturalisasi. Kira-kira sudah ada lagi nggak sih kandidat terkuat yang akan dinaturalisasi nih untuk memperkuat timnas kita? Breaking news guys, ada info terbaru nih Bang Widi. Ada apa cuy? Lu harus lihat nih, oleh Romeni posting foto di Instagram dia terbaru ya, 7 menit yang lalu ya. Merah putih. Apakah kode Bang Vili? Cocokologi kan gue bilang. Rumor ini terus berlanjut. Oleh Romeni kita harapkan, kita doakan ya, doa dan dukungan untuk bergabung ke timnas Indonesia. Kalau menurut lu ini presentasinya ada berapa persen? Presentasinya sih besar banget ya, apalagi kode-kodenya ini. Kodenya lagi tiba-tiba gitu nggak sih? Kayak dulu kayak gini. Kayak dulu Messi Just pakai gelang merah putih. Iya benar. Kayak gitu guys. Sekali lagi Gila sini tanda besar guys. Angin segar bagi kita semua cuy. Seluruh pecinta sepak bola timnas Indonesia kita doakan Yes. oleh Romeni join timnas Indonesia untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Betul. Setuju kan? Setuju guys. Pokoknya let's go join timnas Indonesia. Thank you. Juga dengan Presiden Sepak Bola Indonesia, apakah kamu sudah melakukan percakapan itu? Saya sudah melakukan percakapan itu, ya. Tentu saja ini juga merupakan suatu kehormatan karena nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga. Dari sisi itu saya memiliki banyak cerita dan juga perasaan. Agen saya, seperti yang saya katakan dengan Presiden. Dan, ya. Kemudian Anda hanya membicarakan bahwa mereka ingin melibatkan saya, dan ya. Kemudian saya mendengarkan ceritanya dan saya membiarkan semuanya meresap sejenak. Jadi ya, saya berbicara dengan para pemuda tentang hal itu, dan mereka memberitahu saya bagaimana keadaannya. Dan ya, ini bukan hal sepele, ini tidak bisa diselesaikan begitu saja, ini benar-benar sebuah proyek, ya, seluruh prosedur yang dilalui. Ya, jadi, ya ini sangat menarik dan sangat indah. Anda juga benar-benar bisa menjadi contoh dan menginspirasi orang. Benar-benar sejumlah besar orang. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik. Tapi, saat ini saya belum memutuskan saja, bahkan tidak akan membiarkan sesuatu tetap ada jika saya akan membicarakannya. Jadi ya, ini absurd. Saya menerima DM setiap detik, apakah akan ada orang Indonesia, apakah dia berasal dari pengagungan yang jauh, itulah sebabnya hype-nya besar sekarang. Lihat, selama saya bisa merasa bebas, saya merasa paling nyaman jika saya berdiri di kiri, saya tidak benar-benar terikat di sisi, tetapi sering berada di antara garis dan di posisi penyerang, saya biasanya sedikit keluar dari kanan, tentu saja selalu tergantung pada pelatih. Jika saya bisa memilih, saya rasa 9,5 adalah orang ideal saya, tetapi seperti yang saya katakan 10 di kanan, penyerang kiri, saya suka semua itu, bermain panjang dan bisa membuat permainan. For me, okay? Ayun, dukung timnas Garuda. Ayun, lolos Piala Dunia. Yeah! Breaking news guys, update mengenai pemain keturunan yang segera diproses untuk timnas U20. Oke guys, sebelumnya kita kayaknya udah pada tahu ya, memang hanya ada 2 pemain yang akhirnya betul-betul diproses untuk segera menjadi WNI oleh untuk timnas U20 ya guys ya. 2 pemain yang dipilih oleh Coach Indra Syafri yaitu adalah Dion Marks dan juga Tim Gaypens ya, back tengah dan juga back kiri. Sebelumnya ada satu nama lagi, Mauresmo Hinoke, yang kayaknya kita semua sepakat ya kalau Hinoke ini benar-benar paling menonjol dan oke banget. Cuman sayang banget memang terbentur regulasi jadi nggak bisa diproses. Tim Gaypens saat ini bermain untuk FC Emmen ya di kasta kedua Liga Belanda di tim seniornya dan sudah main sekitar 12 match kalau nggak salah musim ini. Sementara Dion Marks bermain untuk tim U21 NEC Nijmegen, ini klubnya Calvin Verdong ya guys ya. Sebetulnya kalau gue sih sayang banget dah. Kan Hinoke nggak bisa diproses. Menurut gue harusnya ditambah lagi lah 1 biar tetap 3. Ini Sam Ivel, sayang banget pemain tengah, bermain juga cukup bagus sebenarnya, tapi harus kalah saing dengan para pemain timnas U20 kita yang saat ini. Sam Ivel saat ini bermain untuk NAC Breda ya guys ya, kalau nggak salah masih di U21-nya deh. Masih ada banyak nama sebenarnya pemain-pemain keturunan yang bisa bermain di tim U20, tapi sementara hanya Jens Raven, itu juga karena rekomendasi STY, dan dari Coach Indra Syafri hanya Tim Gaypens dan juga Dion Marks. Jadi kedua pemain ini, Dion Marks dan juga Tim Gaypens, kabarnya akan datang ke Indonesia tanggal 14 November nanti untuk mengurus ini dan itu ya guys ya. Oke, kita harapkan semoga prosesnya lancar dan siap membela timnas U20 di Piala Asia nanti. Cuman kayaknya untuk Piala Asia menurut gue masih perlu nambah pemain lagi sih. Kan ada banyak tuh yang bisa diproses sebenarnya. Gimana menurut kalian? Yuk kita komen, let's go. Ya, jadi sebenarnya itu aja yang sudah pernah STY tangani dan STY percaya tentunya. Ketika mereka tidak panggil Sananta kan tidak ikut.
kemarin, Bahrain Cina. Ya. Tapi kemudian dia masuk. Ya. Ya, untuk bisa ada di dalam. Jadi saya pikir ini tidak mengejutkan sekali pemain-pemain yang ada karena mereka sudah terbiasa dipanggil oleh STY. Ya. Ya, itu yang kita berharap bahwa dengan pemanggilan 7 pemain ini ya, kita bisa memaksimalkan semua ini. STY nggak boleh main-main lagi, tidak boleh bereksperimen lagi, harus punya ketetapan bermain dengan starting 11 terbaik. Karena itu yang dituntut oleh masyarakat, oleh netizen, bahwa sekarang sudah harus starting 11 yang betul-betul. Kalau boleh memang 11-11 yang di lapangan adalah pemain diaspora sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia, mengapa tidak? Atau meninggalkan seorang Rizky Ridho. Saya pikir hanya satu yang di dalam. Tapi semua kan berpulang ke STY. Dia lebih tahu. Dia yang bertanggung jawab terhadap tim. Tapi sekali lagi, dia harus bisa fokus. Karena sudah dievaluasi oleh Pak Ketua Umum, kan, Pak Erik. Jadi itu menjadi tantangan dia. Ya. Itu, Pak. Nah, Bung Aliudin, kita dengar Ramadan Sananta dipanggil lagi. Menarik ini ya. Menarik. Hoki tetap ada, Hoki Caraka. Nah, sebagai seorang striker, melihat potensi-potensi yang ada sekarang ini di luar 3 pemain yang menjadi pilihan utama ya. Ya. Struik, Ragnar, atau satu lagi mungkin Aliano mungkin jadi pasang di Aliano depan, pasti mungkin atau akan main. Marcelino kita nggak tahu ya. Hmm. Nah, Bung Aliano punya komentar mengenai striker-striker yang dipanggil oleh STY sekarang ini. Striker-striker yang dipanggil STY sekarang ini ya Sananta, ada Hoki. Menurut saya memang sih untuk saat ini ya memang layak lah ya untuk dipanggil kembali, untuk dicoba kembali. Karena sampai saat ini di liga ya mereka lah yang terbaik menurut saya ya. Dan Sananta juga punya postur bagus ya. Hoki Caraka punya kecepatan bagus. Ya sekarang tinggal kesempatan aja yang mungkin yang harus diberikan lebih. Artinya mereka berdua itu suatu hal yang berharga mereka dipanggil STY. Walaupun belum tentu mereka turun ya. Betul. Menurut Anda, pembelajaran apa yang akan didapat oleh Hoki dan juga Ramadan Sananta? Menurut saya ya di era STY ini, apalagi sekarang di timnas sudah ada pelatih khusus buat para striker ya. Ini kesempatan sangat bagus sekali buat striker-striker seperti Sananta, seperti Hoki untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya ya. Karena jam terbang juga nambah, mungkin dia bisa berkembang lagi setelah pulang dari timnas ya. Terbukti dengan pulang ke klub dia semakin produktif. Semakin termotivasi membuat gol ya. Dan itu sudah terbukti kan di beberapa pertandingan Sananta cetak gol, Hoki juga cetak gol ya. Mudah-mudahan di timnas juga berdampak juga. Alright. Berarti ya tidak sia-sia. Dia berguru, dia berlatih bersama pemain-pemain yang berlatih di Eropa, di bawah STY, dia bawa pulang ke klubnya masing-masing dan tampil bagus ya Bung Roman ya. Iya, itu kan menjadi tantangan buat mereka karena mereka harus tetap membuktikan bahwa mereka layak untuk bermain di tim nasional. Kalau mereka menurun performa mereka, tentu tidak akan dilirik oleh STY. Ya, jadi STY walaupun dia sudah keluar masuk, tapi STY melihat juga perkembangan mereka. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka itu betul-betul layak untuk masuk di nasional. Kalau mereka tidak layak dipanggil, kan banyak yang mencibir. Ya, kalau dia tidak main bagus, performanya menurun, tiba-tiba kok masih ada, dianggap lagi anak emas dan segala macam. Makanya Hoki itu memperlihatkan itu di Sleman. Ya, di Persis Solo dengan Sananta. Mereka betul-betul ingin membuktikan. Karena kan dipantau terus oleh tim kepelatihan. Ini anak ini berkembang apa enggak? Bagus nggak performa dia? Karena nggak main-main untuk masuk di tim nasional itu suatu hal yang luar biasa. Aliudin pernah lihat sendiri kan bagaimana Anda bisa nama Anda bisa masuk di tim nasional kan sudah luar biasa kan. Mau main atau nggak main tetap ada kebanggaan. Iya dong. Luar biasa. Itu. Nah, persoalan Asnawi bagaimana nih Bung Roban? Karena netizen pun banyak juga membicarakan soal Asnawi. Dibilang cedera tapi dia main. Betul. Tapi kan STY sudah mengambil keputusan untuk tidak memanggil yang ada ini. Jadi STY tetap akan berpatokan dengan keputusan dia. Bahwa dia walaupun Asnawi mungkin menginginkan bahwa dia sekarang sudah siap untuk bermain. Tapi untuk list pemain itu kan sudah keluar. Ya tergantung STY aja. STY mau menambah nggak? Misalnya, Mesilgers tidak tersedia. Misalnya. Tentu dia nggak bisa datang. Kita berharap kan pasti datang. Kita berharap. Tapi kalau dia nggak ada, apakah STY bisa mengubah ini untuk memasukkan nama Asnawi? Semua kan tergantung dari STY. Ya, untuk bisa melihat ini. Tapi pun kalau melihat Asnawi masuk, apakah dia juga akan mendapat tempat setelah bermain performa yang kurang bagus melawan Cina? Itu kan menjadi tanda tanya. Ya, itu yang kita akan lihat nantinya. Tapi saya pikir STY akan tetap berpegang teguh dengan keputusan dia. Sekali tidak memanggil, dia akan memanggil itu.
Ya, itu yang kita akan lihat melawan. Ya, kan Bung Ropan ketika di Piala Asia karena kesalahan gitu. Ya. Artinya Ini saya bertanya sebagai pemain nasional, artinya apa? Artinya lawan tim sekelas Jepang, kalau bisa Jangan bilang kalau bisa, harus wajib Ya. meminimalisir kesalahan. Iya. Harus begitu. Saya pikir bisa kita Sekecil lakukan apapun. itu. Kalau bermain di kata kita begitu, kita bermain Indonesia. Sekarang kita punya keuntungan bermain dengan mereka. Jadi nggak perlu kaget, pemain nggak perlu takut, harus pede masuk lapangan. Yes. Artinya kalau kita imbang saja itu luar biasa. Kemenangan itu bonus saja buat kita tuh udah bagus. Tapi kan kita dapat poin aja. Dan Jepang akan berpikir. Mereka lihat komposisi pemain kita berbeda. Ya kan ini nggak gampang kita. Dan semua pemain kita juga bermain di tier 1. Jai bermain di Venezia. Pemain inti. Verdong di Nijmegen, pemain juga bagus. Ini kan semua bagus. Tom Hai di Almer, pemain juga yang oke. Ragnar Gender, bagus. Bisa bermain. Jadi saya pikir, oke lah pemain-pemain kita. Itu yang mereka sudah kutak-atik. Nggak mungkin pemain pelatih seperti Moriyasu nggak kutak-atik semua pemain-pemain kita tuh. Mereka lihat semua videonya, pemain penampilan satu-satu mereka lihat. Boleh Jadi lihat, nggak 15 gol Jepang mencetak dari pertandingan. 1 gol hanya gol bunuh diri. Artinya tim ini kayak apa menyerang? Nah itu makanya saya bilang tadi kan, kalau kita main terbuka, ya mungkin mereka akan memanfaatkan itu. Ya mudah-mudahan pemain kita yang belakang itu bermain rapat, sabar, jangan cepet-cepet pengen ngerebut bola, Buru-buru gitu. Ya yang buru-buru, ditunggu aja dulu, dibayangi, delay, terus rebut bola langsung. Anda melihat build up kan? Kan sepak bola modern sekarang build up kan? Dari bawah. Itu kelihatan di timnas sekarang ini. Lawan siapapun, lawan Cina, lawan Arab Saudi. Iya. Anda memang melihat ada perubahan di timnas. Cara bermain. Jelas ya. Sekarang kita nonton timnas itu gimana ya? Ada rasa, aduh kayak nonton tim-tim yang di Eropa aja gitu. Jadi pemain kita tuh berani main dari bawah, passing-passing dari bawah, nggak panik gitu kan. Bener-bener kita dikasih tontonan yang memberikan harapan gitu loh. Memberikan harapan dan permainannya juga enak dilihat gitu. Makanya saya kira bukan saya aja, hampir mungkin seluruh masyarakat Indonesia juga melihat timnas sekarang itu ada harapan gitu. Jadi setiap kali timnas mau main itu selalu ditunggu-tunggu sekarang ini. Ya. Sekarang mulai dari yang istilahnya yang nggak ngerti bola sampai sekarang emak-emak ibu-ibu itu sekarang udah mulai menantikan pertandingan timnas gitu. Apalagi anak-anak kecil gitu. Dan langsung hafal ya, Hapna, Martin Paes, Nathan Chu, semua tahu. Tuh kalau perbandingan dua kiper, dua kiper, satu main di Parma, satu main di Dallas, ya kan? Gimana Bung? Sion Suzuki. Gara-gara hal ini Indonesia dapat hukuman dan denda dari FIFA. Ya, Indonesia mendapatkan hukuman denda dan beberapa staf dihukum skors pertandingan. Total 4 pelanggaran yang dilakukan Indonesia. Pertama, Indonesia versus Australia telah take off. Hukuman berupa teguran. Kedua, telah take off versus Cina. Hukuman berupa denda uang. Ketiga, insiden manajer Sumarji versus Bahrain. Hukuman skor 1 pertandingan dan denda uang. Keempat, insiden asisten John Jin Kim versus Bahrain. Hukuman skor 4 pertandingan dan denda uang. Jika dijumlahkan, denda uang yang harus dibayarkan PSSI ke FIFA adalah 357 juta rupiah. Jadi timnas Indonesia akan menghadapi timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai pertandingan pertama di bulan November yang akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 ini. Di pertandingan ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tentunya para supporter terus berantusias untuk memberikan dukungan sepenuhnya. Bagaimana tidak? Dalam perjuangannya, timnas Indonesia saat ini telah kedatangan dari pemain anyar baru dari sosok Kevin Dick yang akan memperkuat timnas Indonesia di lini belakang. Dan tentunya ini mendapatkan sorotan dari para pemain lawan, khususnya timnas Jepang. Yang katanya timnas Jepang di sini salah satu dari para pemain senior yang bernama Yuto Nagatomo mengajak rekan timnya untuk bersikap waspada jelang kunjungannya ke Gelora Bung Karno Jakarta Senayan, di mana dalam lawatan dari timnas Jepang pada laga terakhirnya, di sana timnas Jepang harus tersiok-siok, harus ditahan imbang dari tim tuan rumah yaitu timnas Australia.
Dalam partai grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia ini antara timnas Indonesia versus Jepang akan berlangsung pada hari Jumat 15 November 2024 yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam hal ini, Jepang yang merupakan pemuncak klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 10 angka membawa serta sang pemain veteran yaitu Yugo Nagatomo yang berusia 38 tahun dalam kunjungannya ke Jakarta akan bermentas di GBK. Dalam hal ini, Yuto Nagatomo ini adalah satu-satunya pemain dari skuad juara Jepang di Piala Asia 2011 yang kini masih bertahan di tim nasional. Kalau diikuti kembali, seorang Nagatomo di sini adalah saat ini masih tetap menjadi pilihan utama dari posisi bek kiri klubnya yaitu FC Tokyo. Kemudian sejak mengukir debut pada tahun 2008, di sini ia telah mencatatkan 148 penampilannya bersama timnas Jepang. Jadi tentunya timnas Indonesia punya pemain yang juga bermain di Tokyo Verde yaitu adalah Pratama Arhan. Jadi tentunya sosok dari Pratama Arhan akan membocorkan dari bagaimana para pemain di bawah komando Hajime Moriyasu yang juga kita ketahui bagaimana dalam kepemimpinannya Hajime Moriyasu ini adalah pelatih yang memang sangat tajam dalam menghadapi para lawan-lawannya. Dan sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.